Di perbatasan antara Malaysia, Indonesia, dan Filipina, situasi semakin tegang seiring dengan meningkatnya perhatian terhadap pergerakan militer di kawasan tersebut. Isu pertahanan dan keamanan menjadi sorotan utama ketika laporan muncul bahwa pasukan Malaysia tampaknya mengambil sikap defensif yang mengundang tanda tanya. Sementara itu, Indonesia dan Filipina justru memperlihat kesiapan yang tinggi dalam menghadapi kemungkinan eskalasi situasi. Perbatasan maritim dan darat yang menjadi titik rawan konflik historis di kawasan selalu menjadi pusat perhatian bagi masing-masing negara, terutama dalam menjaga kedaulatan dan keamanan wilayahnya. Dalam beberapa waktu terakhir, laporan mengenai keberadaan pasukan Malaysia yang lebih memilih untuk bersembunyi, menghindari konfrontasi, langsung menimbulkan berbagai spekulasi. Beberapa pengamat militer menilai bahwa ini bagian dari strategi pertahanan mereka menghindari gesekan langsung dengan pasukan Indonesia maupun Filipina yang tampak semakin siaga di perbatasan. Ada pula pendapat yang menyatakan bahwa Malaysia saat ini tengah menghadapi tekanan internal, baik dari segi ekonomi maupun politik, yang membuat mereka cenderung menghindari konflik terbuka dengan negara-negara tetangga. Di sisi lain, Indonesia menunjukkan sikap tegas dalam menjaga wilayahnya. Dengan kekuatan militer yang semakin modern dan profesional, pasukan Indonesia tidak hanya bersiaga di perbatasan, tetapi juga melakukan berbagai latihan dan patroli, mengancam kedaulatan negara. Indonesia memiliki sejarah panjang dalam mempertahankan wilayah perbatasannya, terutama di daerah yang berbatasan langsung dengan Malaysia, seperti Kalimantan dan perairan di sekitar Laut Sulawesi. Tidak hanya itu, dengan kekuatan TNI yang memiliki pengalaman tempur tinggi dan persenjataan yang semakin canggih, Indonesia berusaha memastikan bahwa tidak ada ancaman dari pihak manapun yang bisa mengganggu stabilitas wilayahnya. Sementara itu, Filipina juga meningkatkan kesiagaan di perbatasan mereka, terutama dalam menghadapi ancaman dari kelompok-kelompok bersenjata yang kerap beroperasi di wilayah perairan. Filipina telah lama menghadapi ancaman dari kelompok kriminal dan militan yang beroperasi di selatan negara itu, yang terkadang melintasi perbatasan menuju Malaysia, Indonesia. Oleh karena itu, kehadiran pasukan Filipina di wilayah Kertasan tidak hanya menjaga kedaulatan negara, tetapi juga memastikan bahwa kelompok-kelompok tersebut tidak memiliki celah untuk bergerak bebas di kawasan ini. Salah faktor yang turut memperumit situasi, ada berbagai klaim teritorial yang masih menjadi perdebatan. Dalam beberapa kasus, Malaysia, Indonesia, dan Filipina memiliki klaim atas pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya yang kadang menjadi sumber ketegangan antar negara. Sengketa di Laut Sulawesi dan Laut Sulu, misalnya, seringkali menjadi bahan diskusi panjang. Dalam perundingan diplomatik, meskipun hingga kini belum ada penyelesaian yang benar-benar memuaskan semua pihak. Selain itu, kehadiran kekuatan asing di kawasan Asia Tenggara juga turut memberikan dinamika tersendiri dan konflik ini. Negara-negara besar seperti Amerika Serikat dan China memiliki kepentingan dan kawasan baik dari segi geopolitik maupun ekonomi. Kehadiran mereka seringkali mempengaruhi kebijakan pertahanan negara-negara di kawasan ini, termasuk Malaysia, Indonesia, dan Filipina. Dalam beberapa kesempatan, Filipina misalnya telah menerima bantuan militer dari Amerika Serikat untuk memperkuat pertahanannya. Sementara Indonesia terus mengembangkan kerjasama militer dengan berbagai negara untuk meningkatkan kapabilitas pertahanannya. Di tengah situasi ini, masyarakat yang tinggal di wilayah perbatasan menjadi pihak yang merasakan dampaknya. Kehidupan mereka yang bergantung pada akses lintas batas menjadi terganggu ketika ketegangan meningkat. Banyak warga yang khawatir bahwa eskalasi militer di perbatasan akan berdampak pada stabilitas dan keamanan mereka. Dalam sejarahnya, beberapa konflik kecil di perbatasan telah menyebabkan gangguan terhadap aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat di wilayah tersebut, terutama bagi mereka yang mengantungkan hidup para sektor perikanan dan perdagangan lintas batas. Meskipun ada upaya diplomasi untuk menenangkan situasi,
Dekatan di lapangan menunjukkan bahwa masing-masing negara tetap bersiap menghadapi kemungkinan terburuk. Indonesia dan Filipina terus memperkuat kehadiran militernya di perbatasan, sementara Malaysia tampaknya masih posisi defensif menghindari gesekan langsung. Namun, dalam situasi segalanya bisa berubah cepat. Jika ada insiden kecil yang memicu ketegangan lebih lanjut, bakal tidak mungkin situasi di perbatasan akan berkembang menjadi konflik yang lebih besar. Kedepan, keputusan yang diambil oleh masing-masing pemerintah akan menentukan bagaimana situasi berkembang. Apakah Malaysia akan tetap mengambil sikap pertahan dan menghindari konfrontasi? Apakah Indonesia dan Filipina akan memperkuat pasukan mereka di perbatasan? Ataukah ada langkah diplomatik yang bisa meredakan ketegangan ini? Semua ini menjadi tanda tanya besar. Namun, yang pasti, perhatian dunia tetap tertuju. Ketegangan antara ketiga negara bisa waktu memuncak. Di tengah ketidakpastian, peran diplomasi menjaga stabilitas kawasan. Negara-negara di Asia Tenggara, termasuk Malaysia, Indonesia, dan Filipina, sebenarnya telah memiliki berbagai mekanisme kerja sama dalam menyelesaikan perselisihan perbatasan, salah satunya melalui ASEAN. Namun, efektivitas organisasi seringkali dipertanyakan, terutama ketika menghadapi konflik yang berkaitan dan kedaulatan dan kepentingan nasional masing-masing negara. Jika tidak ada solusi yang jelas dalam waktu dekat, eskalasi ketegangan bisa semakin meningkat, yang berpotensi mengundang campur tangan dari kekuatan besar dunia. Selain itu, tantangan utama yang perlu dihadapi bukan hanya terkait aspek militer, tetapi juga faktor ekonomi dan sosial yang memengaruhi hubungan antar negara. Wilayah perbatasan bukan hanya batas-batas negara, tetapi masyarakat yang hidup di dalamnya. Jika ketegangan terus berlanjut, dampak negatif terhadap aktivitas ekonomi, perdagangan, dan kehidupan sehari-hari akan semakin terasa. Karena itu, perlu ada pendekatan yang lebih komprehensif dan menyelesaikan masalah ini yang tidak hanya melibatkan kekuatan militer, tetapi juga kerjasama ekonomi, pembangunan infrastruktur perbatasan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat di kawasan tersebut. Hanya dengan pendekatan yang seimbang, ketegangan di perbatasan dapat dikelola dengan baik tanpa harus berujung konflik terbuka yang merugikan semua pihak. Ketegangan di perbatasan antara Malaysia, Indonesia, dan Filipina kembali mencuat seiring dengan laporan mengenai pergerakan pasukan di wilayah tersebut. Pasukan Indonesia dan Filipina dikabarkan meningkatkan kesiapan mereka, sementara tentara Malaysia disebut-sebut memilih untuk bersembunyi dalam menghadapi potensi konflik.